Bos, kenapa lambat sekali? Aku lapar. Apa kamu mau berbisnis? Datang, segera. Maaf sudah membuat Anda menunggu. Daging renyah ini adalah hadiah dariku untukmu. Hei, kau bilang, membosankan sekali memberi babi renyah sebagai hadiah. Kenapa tidak memberikan dirimu saja kepada kami? Oh ya, Nyonya Bos, layani kami berdua dengan baik hari ini. Kami kasihan padamu. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi untuk mendirikan lapak di masa depan. Jangan sentuh aku. Tentu. Kemarilah. Jangan sentuh aku. Dasar jalang, beraninya kau melawanku? Apa kau tahu siapa aku? Lu Jingyu, pulanglah bersamaku. Nona, silakan pulang. Fang Yuchen, aku sudah menikah. Aku sangat mencintai suamiku. Aku tidak akan kembali untuk menikahimu. Jingyu, aku di sini untuk menjemputmu atas nama guru. Kau adalah putri dari orang terkaya lu. Kau harus kembali dan mewarisi grup lu. Bukan di sini. Lu Jingyu, guru sangat merindukanmu. Demi kau, dia bahkan setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Wang Kai. Masuk akal. Di mana ayahmu, Xiao Bao? Ayah di rumah. Dia mengunci aku di kamar mandi. Xiaobao tidak bisa keluar. Tunggu, ibu akan segera kembali. Lu Jingyu. Apa kau pikir kau pantas menyentuhnya? Xiao Bao. Xiao Bao, jangan buat ibumu takut. Jangan buat ibu takut. Ibu, Cepat. Xiao Bao, jangan buat ibumu takut. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa, sayang. Anggota keluarga tetap di sini. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Tengkorak anak retak, 2 tulang rusuk patah. Meskipun operasi kami sementara menyelamatkan hidupnya, tetapi anak ini juga menderita leukemia bawaan, memiliki gangguan pembekuan darah. Dia sebenarnya memiliki golongan darah panda yang langka. Leukemia? Akan sangat baik jika kau bisa menemukan kerabat langsung dengan golongan darah yang sama. Datanglah ke sini untuk dicocokkan. Kalau tidak, kami tidak tahu harus bagaimana. Baiklah, aku akan memanggil suamiku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak, aku harus pergi mencari Wang Kai. Mengapa Xiao Bao jatuh dari tangga? Wang Kai, apa yang kamu lakukan? Kamu nakal sekali. Sudah aku bilang, ambil kamar. Kamu harus datang ke rumahku. Aku suka bercinta di kamar pengantinmu. Menarik sekali. Aku suka rayuanmu. Begitulah. Apakah kamu mendengar suara apapun di luar? Mungkinkah itu bajingan kecil itu? Belum mati. Bagaimana mungkin? Aku mendorongnya sendiri. Ini lantai 8. Dia sudah hancur berkeping-keping. Xiao Bao sebenarnya? Wang Kai, kau binatang, keluar temui aku.
kau binatang, keluar temui aku. Apa yang kau teriakan? Wang Kai, kau binatang, kau bukan manusia, kau menyakiti putriku, kau masih berselingkuh dengan wanita lain di ranjangku. Baunya tidak sedap. Bau hotpot pedas murahan. Akai, karena dia sudah tahu, ayo kita hadapi dia. Besok kau pergi ke biro urusan sipil untuk bercerai. Kau melakukan ini hanya untuk menceraikanku. Xiao Bao adalah putri kandungmu. Omong kosong, dia anak haram. Apa katamu? Sejujurnya kukatakan padamu, orang yang tidur denganmu 6 tahun lalu bukan aku. Tidak mungkin. Jelas-jelas itu kau saat itu. Akai, Lu Jingyu. Akai, kau. Waktu itu di klub malam seorang pejabat penting di kalangan Beijing bilang dia ingin mencari wanita bersih. Jika kau tidak secantik itu, apakah kebaikan ini akan terjadi padamu? Jangan bohong. Itu malam pernikahan kita. Beraninya kau. Aku tidak takut memberitahumu aku menjual 5 juta dolar malam itu. Kalau tidak, dari mana kau pikir modal awal perusahaan berasal? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wang Kai, aku ingin melawanmu. Dasar jalang, beraninya kau memukulku? Zimei, bawakan aku perjanjian perceraian. Aku akan mengusir jalang ini dari rumah hari ini. Segera tanda tangani perjanjian perceraian. Kai, dia tidak pernah menyukaimu. Dia hanya mencintaiku. Zimei adalah putri tertua keluarga Ye. Dia baru saja membantuku menegosiasikan kemitraan dengan keluarga terkaya, keluarga Lu. Besok adalah upacara penandatanganan. Kau pikir dia menegosiasikan kontrak keluarga lu untukmu? Tentu saja aku. Mungkinkah kau masih penjual hotpot pedas bau itu? Sekarang bajingan kecil itu sudah mati. Menceraikanmu lagi. Aku bisa menjadi menantu keluarga Ye. Mulai sekarang aku akan sukses. Cepat tanda tangani. Tanda tangani dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Berhenti bermimpi, ku bilang Xiao Bao tidak mati. Aku tidak akan pernah membiarkan konspirasimu dan trik kotor berhasil. Apa yang tidak mati? Ayah, aku tahu aku salah. Tamu. Perusahaan kita masih jauh dari kinerja di tahun 2024. Rapat selesai. Nona Lu dibully. Bantu aku membatalkan pekerjaan sebulan. Aku akan kembali membantunya. Baiklah, aku akan segera pulang. Kasus apa hari ini? Keluarga Wang Rongcheng mengajukan perceraian. Tergugat Lu Jingyu. Saya akan menangani kasus ini. Ayah, aku baik-baik saja. Tunggu sampai Xiao Bao sembuh dari penyakitnya. Aku akan kembali menemuimu. Hidup memang hebat, bahkan lantai 8 pun tidak bisa membunuhnya. Wang Kai. Jika dia bangun kau mendorongnya jatuh. Lu Jingyu pasti akan menghancurkan hidupmu. Kalau begitu bunuh saja dia. Benar. Benar sekali. Cabut rumput sampai ke akarnya Akai. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur segalanya untukmu. Kau membuat keputusan cepat. Ayah, ayah.
Apa yang masih kau ragukan? Kau bukan ayah kandungnya. Akai, aku hamil bayi di perutku ini adalah anak biologismu, sungguh. Sungguh, Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku begitu ingin menikahimu? Dan Akai dan ayahku bilang dia benar-benar tidak bisa menerima menantu yang hidupnya ternoda. Dan Lu Jingyu dan bajingan kecil ini adalah noda dalam hidupmu. keturunan liar kecil, salahkan nasib burukmu. Mama pulang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada apa denganku? Tidak berlakukan apa-apa. Xiaobao, Xiaobao. Batuk, 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 batuk. Segera kirim ke unit gawat darurat. Batuk, batuk. Xiaobao, jangan menakuti Mama. Wang Kai, beraninya kamu datang ke rumah sakit? Jika terjadi sesuatu pada Xiaobao, aku akan mengambil nyawamu. Lu Jingyu, beraninya kamu memukul Kai. Dan kamu, Yezime, beraninya kamu melukai putriku? Seluruh keluarga Ye akan membayar harganya karena kamu. Dasar jalang, apa kamu gila? Aku akan membunuhmu, Jalang. Hentikan. Sangat tampan, tinggal 4 lagi. Aku tidak buta. Auranya sangat kuat. Dari mana orang besar ini berasal? Bagaimana mereka datang? Biarkan dia pergi. Siapa kau? Urus urusanmu sendiri. Orang yang berdiri di depanmu adalah pewaris dari 4 caibol besar. Kau mengerti? 4 caibol besar. Kalian adalah 4 tuan muda dari Beijing. Zimei. Kau kenal mereka? Bagaimana mungkin aku mengenal mereka? Para tuan sekalian, apakah kami menghalangi jalanmu? Jadi aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Kau baik-baik saja. Baik, Para tuan sekalian, wanita ini adalah... Dari mana datangnya makhluk buta ini? Pengawal itu memanggilku. Dan sebagainya. Aku adalah putri sulung keluarga Ye. Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah Presiden Wang Corporation. Mitra keluarga terkaya lu. ya keluarga terkaya. Kepada orang terkaya kau takut, akan ku beritahu. Jika ada yang berani menyentuhku hari ini, keluarga lu tidak akan... Membiarkanku hidup. Ya, Aku akan menandatangani kontrak dengan keluarga lu besok. Kau memperlakukanku seperti ini. Keluarga lu tidak akan membiarkanmu pergi. ya. Ingin terbang tinggi dengan kontrak keluarga lu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Kau harus bersujud 300 kali pada Xiaobao di sini. Katakan padaku siapa ayah kandung Xiaobao. Aku akan melawanmu. Tidak perlu mengejar. Karena mereka ingin pergi ke pertemuan penandatanganan. Biarkan saja mereka pergi, aku akan datang sendiri. Biarkan mereka membayar dengan darah. Hebat dalam membunuh dan tegas, dia pantas menjadi putriku, Lucinian. Guru. Baru 6 tahun. Bagaimana kamu jadi begini?
Nona Pei, Tuan Besar sempat tertekanan darah tinggi beberapa waktu lalu. Dia lumpuh dan tidak bisa berdiri lagi. Apa? Lu Jingyu. Ayah tahu ayah salah memaksamu menikah. Tapi ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Alasan Tuan Besar tidak mengizinkanmu menikah dengan Wang Kai adalah karena Tuan Besar sudah melihat bahwa Wang Kai adalah orang yang tidak tahu malu. Ayah, aku... Kesehatan ayah semakin memburuk. Weisaf hanya berharap masih bisa hidup melihatmu bahagia. Ayah, jangan bicara begitu. Kalau begitu pulang dan menikah lagi. Menikah lagi? Dengan siapa? Menurut ayah, Yu Chen itu anak yang baik. Lagi Puls, kamu dan dia sudah bertunangan. Bahkan setelah kamu menikah, dia tidak membatalkan pertunangan. Aku... Ada juga Lin Fengzi, Ming Xiao. Ayah melihat mereka tumbuh dewasa. Mereka adalah murid-murid ayah yang paling kubanggakan. Akan lebih baik jika kamu bisa menemukan kerabat langsung dengan golongan darah yang sama. Datanglah ke sini untuk pencocokan. Kalau tidak, kami tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menikahi ayah kandung Xiaobao. Tapi untuk saat ini, biarkan ayah tenang. Ayah, aku bisa menjanjikanmu. Tapi siapa yang akan kunikahi pada akhirnya, itu keputusanku sendiri. Dan aku punya satu syarat lagi. Syarat apa? Kerjasama antara keluarga Wang dan keluarga Lu, aku ingin menjadi penanggung jawabnya. Haha, bagus-bagus. Ayah menjanjikanmu. Yu Chen, Lin Fengzi, Ming Xiao. Tolong beritahu aku. Mulai sekarang, aku mengizinkan kalian untuk mengejar putriku secara bebas. Siapa yang bisa memenangkan hatinya? Siapa yang akan menjadi menantuku, Lu Qinian? Sialan mengapa 4 tuan muda Beijing membantu Jalang itu? Mungkinkah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Bagaimana mungkin dia mengenal orang dewasa seperti itu? Kurasa hari ini nasib buruk kita. Kebetulan bertemu mereka. Apa katamu? Besok keluarga Wang dan keluarga Lu akan mengadakan pesta penandatanganan. Ditingkatkan ke standar tertinggi pesta kaisar. Apa? Keluarga Lu mengadakan perjamuan khusus untukku. Nona Lu ingin menandatangani kontrak denganku secara pribadi. Oke, aku pasti akan hadir tepat waktu. Zime menegosiasikan kerjasama dengan keluarga Lu. Akulah orang terkaya yang sebenarnya. Akai sangat baik. Kali ini ayahku pasti akan menyetujui pernikahan kita. Menegosiasikan kerjasama dengan keluarga Lu. Apapun itu, keempat tuan muda Beijing akan membayar mahal atas apa yang terjadi hari ini. Lupakan saja Jalang itu. Mari kita persiapkan upacara penandatanganan dulu. Oke, ayo kita pergi. Berkeliling. Keluarga Lu memang keluarga terkaya. Zime adalah pendiri pemimpin catering, Tuan Zhou ini Tuan Zhou, pendiri di Hao International. Ya Tuhan, ini semua keluarga kelas 1. Itu semua berkat rekomendasi ayahku. Keluarga Ye kami dan keluarga Lu adalah teman lama. Akan ada lebih banyak adegan seperti ini di masa depan. Ya, pasti baikku. Senang sekali ada begitu banyak tokoh penting di sini. Ini menunjukkan betapa keluarga Lu menghargai kerjasama kita. Tapi Zime, pernahkah kau melihat putri orang terkaya ini? Tentu saja dia dan aku tumbuh bersama. Berkat kau, aku, Wang Kai, juga akan menjadi tokoh terkenal di masa depan. Nona Lu sangat cantik. Aura ini terlalu kuat.
Nona Lu memang putri orang terkaya temperamen bangsawan, tak tertandingi. Siapa kau? Aku ingin menandatangani kontrak denganmu. Nona Lu, apa kau masih mengingatku? Nona Lu yang kita temui saat muda, mari kita minum. Kau itu apa? Kau tidak pantas bagiku minum wine-mu. Ada apa dengan Zimei? Bukankah kamu bilang kamu kenal Nona Lu? Mungkin Nona Lu pelupa. Dia tidak ingat siapa aku. Nona Lu, saya putri sulung keluarga Ye. Ye Zimei. Ya, keluarga Ye dan keluarga Lu adalah teman lama. Keluarga Lu saya yang terkaya. Kamu adalah keluarga Ye kelas rendah. Apakah kamu layak berbicara tentang persahabatan dengan keluarga Lu saya? Kamu tidak tahu mengapa suara ini begitu familiar bagimu. Mengapa dia terlihat sedikit seperti Lu Jingyu? Bagaimana mungkin? Zimei, orang seperti apa Lu Jingyu itu? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putri terkaya kita? Berhenti bicara omong kosong. Lu Jingyu. Orang itu adalah mantan istriku. Itu hanyalah warung kumuh. Nona Lu, mengapa kita tidak menandatangani kontraknya dulu? Mengapa kamu tidak membersihkannya sekarang? Seperti apa kelihatannya? Tidak hanya terdengar seperti, dia juga terlihat seperti pelacur itu. Nona Lu, sepertinya tidak sopan menandatangani dengan memakai topeng. Zimei, apa yang kamu lakukan? Berikan aku kontraknya sekarang. Ini adalah kontrak senilai 1 miliar. Perhatian diperlukan. Ingin melihat wajahku. Kamu belum memenuhi syarat. Ini adalah wajah Nona Lu. Itu sesuatu yang bisa dilihat siapa saja. Nona Ye benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Ya, semua orang tahu putri terkaya tidak suka menunjukkan wajahnya di depan umum. Dia bahkan bilang Nona Lu tidak sopan. Siapa yang dia pikir dirinya? Konfrontasi seperti itu dengan Nona Lu, apakah kamu tidak takut keluargamu akan bangkrut dalam sekejap? Saya melakukan ini demi Nona Lu. Jika benar ada seseorang yang tidak tahu cara hidup atau mati, menyamar sebagai Nona Lu, bukankah itu akan merusak reputasi Nona Lu? Jadi wajahku. Kamu harus melihatnya. Ya Nona Lu, tolong lepas topengmu. Di mana Tuan Wang? Apa kamu juga ingin melihat wajahku? Aku. Tuan Wang, jangan lupa. Kamu meminta keluarga Lu kami menandatangani kontrak ini. Tentu saja, tentu saja. Zimei, kalau tidak... Menurutku kamu bersalah. Nuranimu bersalah. Tidak, aku hanya memberimu kesempatan. Ini juga memberi keluargamu kesempatan. Nona Ye, aku menyarankanmu untuk tidak menimbulkan masalah bagi keluarga Ye dan dirimu sendiri. Apakah kamu mengancamku? Semakin kamu seperti ini, semakin itu membuktikan kamu bukan putri asli keluarga Lu. Benar-benar perlu melihat. Bahkan jika itu menyinggungku, itu akan menghancurkan kerja sama kekasihmu. Zimei. Untuk melihat. Bahkan jika itu membuatmu tidak punya apa-apa, baik hidup maupun mati. Untuk melihat. Bahkan jika itu membuat keluargamu bangkrut dalam sekejap. Hancurkan fondasi keluargamu yang berusia seabad. Kamu. Berhenti bermain trik di sini. Aku akan melihatnya sekarang. Segera lepas topengmu. Lepaskan sekarang juga. Sulit untuk membujuk. Setan sialan. Karena Nona Ye begitu ingin mati, maka buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Lu Jingyu. Kau jalang. Dasar kau jalang. Beraninya kau mempermainkanku? Siapa yang tidak punya mata? Tuan Muda Feng. Tuan Muda Ji. Tuan. Kaulah yang menyebabkan masalah. Bukan Kai? Dia. Perjamuan kerajaan ini
Diselenggarakan khusus oleh keluarga Lu bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Tapi wanita ini, beraninya dia berpura-pura menjadi putri orang terkaya untuk membuat kekacauan di sini. Yang dipukuli berasal dari keluarga Lu. Lalu kau tahu siapa dia? Dia hanya seorang penjual hotpot pedas yang bau. Sekarang aku melihat kakak Kai sedang naik daun. Aku hanya ingin datang dan mengacaukan segalanya. Sudahlah, Zime, berhenti bicara. Biarkan orang-orang menertawakanmu sebentar. Kenapa aku tidak boleh bicara? Wanita ini berselingkuh darimu. Dia melahirkan anak haram. Dia sudah membuatmu jadi suami yang dikhianati selama 6 tahun. Sekarang dia ingin merusak kerja sama kalian dengan keluarga Lu. Aku akan membuatmu jadi suami yang dikhianati. Wang Kai, bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Oh iya, dia wanita jalang. Seorang pembohong penuh kebohongan. Terakhir kali di rumah sakit, Tuan Muda Feng dan yang lainnya tidak tahu latar belakangmu. Jadi mereka dimanfaatkan olehmu. Tapi sekarang mereka berempat, keluarga Lu secara khusus mengundang kami untuk mendukung kami. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Ji, Tuan Muda Yu, jangan biarkan dia menipumu. Penipu? Konyol. Aku sudah melihat orang-orang bodoh. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang sebodoh dirimu. Iya. Tuan Muda Feng dan Tuan Muda Yu benar sekali. Wanita ini penipu bodoh dan murahan. Satpam, kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat seret jalang ini pergi. Kunci dia. Ya, kunci dia. Aku akan menghadapinya secara pribadi setelah pesta. Beraninya kau menghadapinya? Lu Jingyulah yang melakukan kesalahan. Kenapa kau memukul Kai? Dia benar-benar bertanya kenapa? Hahaha, itu konyol. Bodoh. Lu Jingyu adalah putri orang terkaya. Apa? Haha, dia putri terkaya. Ji Xiao, kamu tidak sedang bercanda kan? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kamu tidak Tentu saja aku tidak percaya. Aku sudah tidur dengan wanita ini selama 6 tahun. Bukankah aku tahu dia seperti apa? Dia hanyalah orang rendahan yang menjual hotpot pedas. Kamu bilang dia orang kerendahan. Kamu seharusnya tahu masalah ini. Firma hukummu menangani kasus perceraian kami. Kamu menerima komisi Wang Kai. Bawahanku yang menerimanya dan aku mengembalikannya. Wang Kai, firma hukum ini tidak akan menerima kasusmu. Dan tidak ada firma hukum yang akan menerimanya. Apa maksudnya? Ini benar-benar tidak berhasil. Aku akan bayar 2 kali lipat harganya. 10 kali lipat. Tidak peduli 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau 1000 kali lipat. Aku tidak akan menerimanya. Bukan hanya itu. Aku juga akan menjadi pengacara Nona Lu Jingyu, menuntutmu atas penipuan pernikahan, perselingkuhan, pembunuhan. Apa kamu gila? Manfaat apa yang diberikan Lu Jingyu padamu? Dia tidur denganmu kan? Memang begitu. 4 pemuda kaya itu sudah bosan makan segala macam ikan dan daging. Sekarang aku ingin mencoba sayuran liar yang berbeda. Tapi wanita ini bukan orang baik. Dia kotor dan bau. Aku tidak pernah memukul wanita. Kamu adalah pengecualiannya. Kamu, Merendahkan diri sendiri. Lu Jingyu. Jangan pikir kamu punya 4 tuan muda dari lingkaran emas untuk mendukungmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Siapa 4 tuan muda Beijing itu? Menurutku kalian hanya 4 orang idiot buta. Ada begitu banyak bangsawan kaya yang hadir. Kamu memperlakukan Lu Jingyu seperti harta karun. Dia hanyalah jalang yang tidak kuinginkan. Coba kau katakanlah lagi. Hari ini. Tapi keluarga Lu mengadakan perjamuan besar hanya untukku. Bahkan jika kamu adalah 4 tuan muda Beijing, tapi itu tidak cukup baik di depan orang terkaya. Benar. Beraninya kamu menyakiti kami? Ketika putri asli keluarga Lu datang, dia tidak akan memaafkanmu. Ya. Kalau begitu, tunggu saja. Tapi, ini adalah kontrak senilai $1 miliar. Lu Jingyu, apa yang ingin kamu lakukan? Batalkan kontrakku. Aku tidak suka font kontrak ini. Tidak sebagus...
Hei. Kontrakku. Hancurkan saja. Kau gila, Lu Jingyu. Kontrakku. Kontrakku. Karena kontraknya sudah selesai, kerjasama antara keluarga Wang dan keluarga Lu harus dibatalkan. Lu Jingyu, beraninya kau merusak kontrak antara aku dan keluarga Lu. Siapa yang berani merusak kontrak keluarga Luku? Tuan Lu, orang terkaya Tuan Lu ada di sini. Ya Tuhan, Orang terkaya benar-benar datang ke tempat kecil seperti kita. Seberapa besar kau menghargai kerja sama dengan keluarga Wang? orang terkaya segera datang. Kakai, orang terkaya datang untuk mendukung kita. Orang terkaya sungguhan. Aku pernah melihatnya di TV. Orang terkaya tolong buat keputusan untuk kami. Kami bekerja sama dengan tulus dengan keluarga Lu. Tapi keempat tuan muda dari Beijing campur tangan, Lu Jingyu di sini merusak kerjasama. Orang terkaya, mereka terang-terangan memprovokasi keluarga Lu. Anda seharusnya memberi mereka pelajaran. Buat mereka bangkrut. Biarkan pelacur Lu Jingyu itu mati. Kau ingin aku menghukum keempat tuan muda dari Beijing? Hukum Lu Jingyu. Ya. Lu Jingyu, kau dengar itu? Kau tamat riwayatmu? Bagaimana dengan kalian, keempat tuan muda dari Beijing? Kenapa kalian tidak datang ke sini, berlutut, dan bersujud meminta maaf kepada orang terkaya? Kai. Lihat, mereka ketakutan. Aku langsung melihat keempat tuan muda Beijing bersujud. Aku harus merekamnya. Guru, Ayah, kenapa ayah datang sendiri? Ayah, Ternyata kamu. Ini untuk memberi pelajaran. Putri kesayanganku dan murid kesayanganku. Dia putri orang terkaya. Tidak, ini tidak mungkin. apa yang tidak mungkin? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ini palsu. Semuanya palsu. Lu Jingyu, jangan pikir kau mengundang aktor-aktor untuk datang ke sini, berpura-pura. Bisa menutupi harga dirimu yang konyol. Itu konyol. Sekelompok orang bodoh. Sampaikan pesanku. Keluarga Luku akan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Wang dan keluarga Ye. Siapa yang berani nih berhubungan dengan mereka, berarti menjadi musuh keluarga Luku. Tuan Lu sudah bicara. Siapa yang mau berurusan dengan mereka berdua? Itu hanya nasib buruk. Siapapun yang mengganggunya akan celaka. Kenapa kau memprovokasi putri terkaya itu? Semua ini sudah berakhir. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau sengaja menjebakku, berpura-pura menjadi gadis kaya, lalu mengambil kesempatan untuk membalas. Benar. Aku sengaja mengadakan pesta ini untukmu. Bagaimana menurutmu? Kerjasama antara keluarga Wang dan keluarga Lu awalnya dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami. Sayang sekali kau menghancurkannya sendiri. Apa? Ternyata kau. Kalau tidak, kau pikir dia seorang bodoh dari keluarga kecil kelas bawah. Apakah kau pantas? Zimei, bukankah kau bilang kau membantuku menegosiasikan kerjasama? Tentu saja aku. Dia putri palsu yang menyebabkan kehancurannya. Bunuh saja dia. Semua bisa kembali ke titik awal. Pergi ke neraka. Lu Jingyu. Feng Yuchen. Baiklah. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu takut? Beraninya kamu menamparku? Tamparan ini aku memanggil Tuan Feng. Anda baru bertemu beberapa kali? Sangat mesra. Lu Jingyu, kamu orang terkaya. Bagaimana dengan putri kaya? Kamu tetap jalang sepenuhnya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Diam, Putri Durhaka. Aku tidak akan menghentikanmu lagi. Seluruh keluarga Ye di sini untuk memberi hormat. Nona Lu Baya sungguh minta maaf.
gadis kecil ini bersalah. Semua karena kami memanjakannya. Ini menyebabkan bencana sebesar itu baginya. Ayah, Diam. Tuan Ye, Anda baru saja melihatnya. Ini bukan sekadar pelanggaran. Simbol. Mulai hari ini saya, Ye Qian, tak ada lagi punya anak perempuan sepertimu. Wanita ini tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Yesaya. Saya harap Nona Lu akan menunjukkan kelonggaran. Beri keluarga Yesaya kesempatan untuk hidup. Aku tahu aku salah. Aku terpesona olehnya. Aku tidak akan pernah mendengarkan jalang ini lagi. Percayalah padaku. Jangan sentuh aku menjijikan. Jingju, istriku, aku melepaskanmu. Percayalah padaku, aku tidak akan melakukannya lagi. Tuan Wang, tolong lihat baik-baik. Istrimu berlutut di tanah. Bukankah kau ingin menceraikanku? Mengapa kau tidak mau pergi sekarang? Tidak akan pernah pergi. Tidak akan pernah pergi. Aku tidak punya mata sebelumnya. Aku tidak tahu identitasmu. Jika aku tahu identitasmu, bahkan jika aku punya 10.000 nyali, aku tetap tidak akan berani melakukannya. Wang Kai, apa maksudmu? Pergilah dari sini, dia merayuku, aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi, aku putus dengannya sekarang. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta dariku. Aku mohon maafkan aku, oke? Kau tahu bagaimana rupamu bagiku sekarang? Kau seperti anjing mengibaskan ekornya. Siapa banyak jiwa yang kau punya jika berani bergerak? Pengunjung, seret 2 sampah ini keluar dari sini. Tinggallah di sini sedetik lagi, mataku ternoda. Buka. Buka. Wang Kai dan Ye Zimei, ini baru permulaan. Mari kita bermain pelan-pelan. Hei, bukan pernyataan yang mengejutkan. Kakak perempuan, biarkan aku tinggal bersamamu dan Xiaobao saja. Oh, jangan Fengkutkenin. Sang Tuan meminta kita membicarakan hubungan kita. Jingju, aku berjanji tidak akan merepotkanmu. Berhenti. Aku berjanji pada ayahku akan akur denganmu. Tapi kita harus menunggu sampai Xiaobao sembuh, ya? Aku tidak memikirkannya dengan cukup matang. Kamu dan Xiaobao ingat untuk minum sup dari kakakku ya. Aku pergi dulu. Itu kalau begitu, aku akan kembali dan memeriksa kasus perceraianmu lebih teliti. Akhirnya berhasil mendapatkan mereka. Ayah, kau benar-benar tahu cara memberiku masalah. Paman, obat ini pahit sekali. Bolehkah aku tidak meminumnya? Itu tidak bisa. Kalau dia apalah sembuh tanpa minum obat. Jika aku tidak sembuh, aku tidak akan bisa melindungi ibuku. Kalau begitu, aku harus segera sembuh. Melindungi ibuku? Ayo Xiaobao, minum lagi. Benar-benar enak. Xiaobao. Xiaobao, Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao. Dokter, cepat datang. Kita harus segera mencari sum-sum tulang yang cocok untuk operasi. Jika tidak, situasinya akan semakin buruk. Jingyu, ada apa denganmu sayang? Aku gagal cocok dengan leukemiaku Wang Kai, bukan ayah Xiaobao. Apa? Feng Yuchen. Tolong bantu aku. Mama, kamu terluka. Tidak apa-apa sayang, mama baik-baik saja. Jingyu.
Kamu ini, Untukmu. Apakah kamu suka? pindah sekarang. Tidak, ini untuk Xiaobao. Apakah Xiaobao suka bunga yang diberikan Om? Xiaobao alergi serbuk sari. Apa? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Pindah dengan cepat. Semakin jauh semakin baik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Tentu saja. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa membuat masalah bagi kakaknya. Berbeda denganku, aku hanya peduli pada kakakku. Kamu datang, Kakak Xiaobao. Kamu belum makan? Ini sup ayam bergizi yang kubuat untuk kakak Xiaobao. Yo. Ramai sekali ya? Bukan kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melihat tanda di pintu bertuliskan, jangan biarkan aku masuk. Nanti aku pasang untukmu. Aku berbeda dari mereka. ini benar-benar berbeda. Kamu agak lebih gila. Katakan padaku siapa ayah biologis Xiaobao. Aku tidak ingat. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu memikirkannya. Hei, tunggu aku. Kurasa aku ingat. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan dengan cepat. Kami tidak punya kesabaran. Orang yang menghubungiku memberiku $5 juta AS, memintaku pergi ke Hotel Yanyu keesokan harinya. Aku yang pura-pura berhubungan intim denganmu. Apa? Hotel bahasa cinta? Mungkinkah? Ada apa lagi? Dan aku benar-benar tidak ingat. Ya. Kamu yakin? Aku benar-benar tidak mengingatnya. Sial, sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Aku hanya bisa memeriksa di Hotel Lianyi. Kontrak. Berhenti bicara dan tanda tangani ini. Oke, aku tanda tangani. Perjanjian perceraian. Ya, aku ingin menceraikanmu. Tapi kali ini aku yang membuangmu. Lianyu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku ditipu oleh jalang itu. Sehari berumah tangga, 100 hari berkah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan. Sebelum kamu dan Yezime bersama. Sebelum kamu mendorong Xiaobao menuruni tangga. Apa yang kamu lakukan? Tanda tangani atau mati? Oke, aku tanda tangani. Lianyu. Aku menandatangani ini. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Bahkan jika tidak ada jasa, tetap ada kerja keras. Kamu harus memberiku kompensasi. Kompensasi? Baiklah, aku akan mengkompensasimu. Mulai sekarang, aku akan hidup lebih buruk dari anjing terlantar. Kamu. Oh iya, lupa mengingatkanmu. Ini adalah perjanjian untuk mengosongkan rumah. Seseorang dari pengadilan akan segera mencarimu. Patahkan kakinya. Aduh. Kakak Kai sayang, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa jadi pincang? Aku hanya terjatuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Lepaskan. Kamu tidak mau makan ini sekarang? Kamu sendiri tidak lebih baik.
Bukankah kamu diusir dari keluarga Ye? Jangan pikir aku tidak tahu. Perempuan jalang itu dan kekasihnya baru saja ke sini. Perempuan jalang itu mengandalkan kecantikannya dia dekat dengan Feng. Bagaimana dengan Feng? Dia sekarang putri keluarga Lu. Tidak apa-apa jika orang lain mengatakannya, kamu tidak menganggapnya berarti. Nona Lu yang asli. Kamu. Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang saya katakan, keluarga Ye dan keluarga Lu adalah teman lama. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Dan Nona Lu yang asli. Bukankah kamu pernah belajar di luar negeri sebelumnya? Saya sudah menyelidiki. Orang-orang itu bahkan tidak mengenali foto Nona Lu. Maksudmu Lu Jingyu memanfaatkan Feng Yuchen, meniru Nona Lu. Dia tidak keluar sepanjang waktu sebelumnya. Sudah 6 tahun hotpot pedas ini dijual. Pernahkah kamu melihat ada orang dari keluarga Lu mencarinya? Nona Lu yang asli sekarang di luar negeri. Tapi siapa orang terkaya? Dia hanyalah seorang pria tua yang terlihat seperti orang terkaya. Kemungkinan besar dia dipekerjakan oleh Feng Yuchen untuk menyamar sebagai dia. Ini tidak mungkin. Ayahku juga tertipu oleh mereka. Dibandingkan dengan keluarga Feng, keluarga Ye, kami memang sedikit tertinggal. Tetapi selama kita membunuh Lu Jingyu, putri palsu itu, mari kita pergi ke orang terkaya yang asli untuk mengambil pujian. Keempat Tuan Muda Beijing, dipimpin oleh Tuan Fong, akan segera berakhir. Pada saat itu, ayahku akan datang dan mengundangku pulang dengan hormat. Dan kamu, Apa yang akan terjadi padaku? aku selalu mengira kamu pria yang baik. Aku ingin menikah denganmu. Tetapi sekarang kamu ingin putus denganku. Jime baikku. Aku ditipu oleh jalang Lu Jingyu itu. Aku mencintaimu, selalu kamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku begitu baik pada Lu Jingyu dan Xiaoyu? Tangan kejam macam apa? Tolong beri aku kesempatan lagi. Dia memang orang yang tidak punya hati. Kalau tidak, kamu masih perlu. Kamu menanggung kesalahan. Oke. Siapa yang membuatku mencintaimu? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Zime, aku tahu kamu yang terbaik. Kalau begitu, dengarkan aku. Ayo ikut aku membunuh Lu Jingyu. Zime, apakah metode ini layak? Tentu saja aku sudah mengaturnya. Pengawasan di jalan ini rusak. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Aku sesak napas. Jalan ini adalah satu-satunya jalan baginya untuk pulang. Tunggu sampai dia muncul. Aku langsung mempercepat dan menabraknya. Tunggu sampai dia mati, kita akan pergi. Tenggelamkan mobil ke laut. Saat itu semua orang akan berpikir, ini adalah kecelakaan lalu lintas biasa. Bagaimana jika dia tidak mati? Jika aku tidak mati. Jika dia tidak mati, dia akan cacat. Dia membawa kami ke keadaan ini. Dia pantas mendapatkannya. Ya, pukul jalang itu sampai mati. Tidak semudah itu hal bodoh untuk membunuh seseorang. Menghilangkan kecurigaan. Aku akan menyeretmu ke kursi pengemudi setelah aku membunuh Lu Jingyu. Masalah Hotel Lianyu telah terselesaikan. Oke, terus periksa, cepatlah. Jingyu. Aku akan memberimu kejutan. Kakak, apakah kamu mau? Kamu seharusnya naik mobilku. Menurutku kamu sebaiknya naik mobilku. Oh tidak, kamu tidak menginginkan mobilmu lagi. Bagaimana bisa dua kaki mengalahkan empat roda? Aku pergi duluan. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Hei, ini dia. Dia di sini. Mati kau pelacur. Jingyu. Hati-hati.
Jingyu, kamu baik-baik saja? Fang Yuchen. Fang Yuchen. Yuchen. Dokter. Panggil dokter sekarang. Terjadi kecelakaan mobil di persimpangan Jalan Chaoyang dan Jalan Sibei. Orang yang terluka tidak sadarkan diri. Segera ke sini. Apa yang harus kulakukan? Aku belum mati, jadi aku pukul dia lagi. Mereka ingin lari, cepat kejar mereka. Lari. Apa yang kamu sungguhkan melakukan? Jingyu, aku punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Bertahun-tahun lamanya, aku telah menunggumu. Kamu. Tidak pernah berubah. Jangan katakan apapun. Jangan katakan apapun. Aku tahu segalanya. Jangan bicara. Jangan bicara. Jika aku tidak mengatakan kata-kata ini, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Faktanya, orang-orang malam itu. Bos, obat yang Nonaan berikan padaku terlalu kuat. Sekarang ini satu-satunya cara untuk membantumu detoksifikasi. Jangan khawatir, wanita yang kutemukan semuanya sangat bersih. Sudah aku bilang aku hanya suka Jingyu. Aku tidak akan menyentuh wanita manapun kecuali Jingyu. Biarkan Anjia bangkrut. Segera. Bos dari pihak kami. Kamu masuk dan istirahat dulu. Aku akan mengurus keluargaan segera. Hei, sudah aku bilang aku tidak bisa melakukan apapun kecuali Jingyu. Buka pintunya. Buka pintunya. Jingyu. Akai. Akai. Bos, apakah Anda puas kemarin? Feng Yuchen, aku hanya menyukaimu. Kenapa kamu menghancurkan seluruh keluargaan? Kamu? Bos, Malam itu orang-orang di Hotel Lianyu. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengar. Feng Yuchen, Feng Yuchen. Dokter. Dokter. Dokter, bagaimana situasinya? kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa maksudnya? Tolong jelaskan. Feng Yuchen. Bukankah kau bilang kau baik-baik saja? Bukankah kau bilang kau akan selalu bersamaku?
Bangun, pembohong, bangun. Bukankah kau bilang kau akan selalu bersamaku? Bagaimana bisa kau meninggalkanku sendirian? Bangun, bangun. Bangunlah. Feng Yuchen, bangun. Ibu, bangun. Ibu, bangun. Ibu, Lu Jingyu, Feng Yuchen, kau tidak mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan menangis, oke? Itu adalah benar sekali. Apa yang akan kau katakan padaku sebelum kau pingsan? kalau ku beritahu dia sekarang, aku tidak tahu bagaimana reaksinya. Berdisilih tahu kau kira aku apa maksudnya? Ada apa? Oh benar juga. Ayah Xiaobao. Ya, maksudku ayah kandungku. Apakah kamu membencinya? Tentu saja aku benci. Jika bukan karena bajingan terkutuk itu merusak kepolosanku, bagaimana aku bisa tertipu oleh sampah Wangkai itu? Aku sudah tertipu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Xiaobao terluka separah itu? Bagaimana jika itu juga kecelakaan? Dia juga punya personal kodam. Aku hanya tahu bahwa jika bukan karena penyakit Xiaobao, aku tidak ingin melihatnya lagi seumur hidupku. Tapi apa yang akan kamu katakan? Mengapa kamu masih membela pria itu? Kamu seharusnya tidak. Baiklah, lukaku mulai sakit lagi. Kamu baik-baik saja. Kepalaku sakit sekali sampai aku tidak bisa mengingatnya. Yang terpenting bagimu sekarang adalah istirahat yang cukup. Aku akan mendorongmu ke bangsal untuk beristirahat. Kemarilah dan berbaring. Bagaimana kalau lapar? Apakah ada yang ingin kamu makan? Ella, Apakah kamu yakin? Paman, apakah kamu juga akan sakit? iya paman sakit karena dia tidak mendengarkan. Apakah Xiaobao mendengarkan ibunya? Ya, aku paling mendengarkan ibuku. Xiaobao, jangan respect. Paman, apakah kamu punya ini? Ini diberikan kepadaku oleh ibuku. Dia akan selalu di sisiku seperti ibuku. Lu Jingyu, bagaimana dengan milikku? Berapa usia Xiaobao? Berapa usiamu? Kakiku mulai sakit lagi. Aku merasa lebih sakit. Bagus, bagus, bagus. Aku akan membelikannya untukmu. Di mana orang yang tertangkap? Lu Jingyu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, tapi Yu Chen. Bukankah ini bagus? Kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan putri. Di mana kamu menangkapnya? Kakinya patah merangkak lambat, mudah ditangkap. Biarkan saja Yezime itu kabur. Yezime kabur. Benar. Dia mencoba membunuhku, dia tidak akan pernah menyerah. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Tidak cukup hanya waspada. Kita harus menemukan cara untuk menangkapnya. Jingyu. Ini semua salahku, tapi Amy Yip yang melakukan ini. Dia bilang kamu adalah putri kaya palsu, dia juga mengancamku. Bukankah dia kekasihmu? Dia bisa mengancammu. Tidak, aku sudah putus hubungan dengannya. Jingyu, ini bukan salahku. Semua itu Yezime. Dia membencimu. Dia membencimu karena membuat dia dikeluarkan dari keluarga Ye. Dia ingin membalas dendam padamu. Kamu tidak ingin membalas dendam padaku. Aku tidak mau, aku bisa bersumpah. Xiaobao, tutupi telingamu.
Tapi selama kita membunuh Lu Jingyu putri palsu itu, ayo kita pergi ke orang terkaya yang asli. Paman, aku tahu dia bukan ayahku. Dia orang jahat. Sekarang waktunya menghukum orang jahat. Xiaobao pintar sekali. Apakah kamu ingat apa yang kukatakan padamu? Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari kematian. Kakak, apa yang akan kamu lakukan padanya? Berikan upaya lebih. Kirim dia ke penjara 444. Itu adalah penjara tergelap dan paling menakutkan. Ini adalah nomor 44 dikenal sebagai neraka di bumi. Oke deh, ini memang pasangan yang bagus. Tidak, aku tidak akan pergi. Jadi kenapa tidak pergi? Kamu terlihat cukup baik. Kamu pasti akan menerima perlakuan lebih di sana. Jingyu, aku tidak akan pernah menargetkanmu dan Xiaobao lagi. Turunkan itu. Aku tidak mau pergi ke penjara nomor 44. Aku mohon padamu Jingyu, biarkan aku pergi. Jingyu. Bakit semua baru masuk dari gue? Apa yang membuatmu ragu? Aku hanya bertanya-tanya, apakah aku harus mengirim lebih banyak barang ke dalam, sehingga dia bisa hidup beberapa tahun lagi di penjara. Dalam beberapa tahun, dia lebih baik mati daripada hidup. Dimurah asisten Chen. Bos, Mau dengar di luar kan? saya akan melakukannya sekarang. Penjahat seperti ini pantas menerimanya. Sekarang tangkap saja Yazime. Kamu dan Xiaobao tidak akan lagi dalam bahaya dalam kasus ini. Kakak Edo tuh bisa menerima cintaku dengan sepenuh hati. Pergi sana. Kemana Yezime melarikan diri? Wow, dari mana orang ini berarti? Berasa. Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Aku tidak tahu. Pemulung sampah bau. Lu Jingyu. Aku diusir oleh keluarga Ye kehilangan tempat tinggal. Sekarang aku harus hidup seperti tikus di tempat ini. Ini semua salahmu. Lu Jingyu, tunggu aku. Aku ingin kamu juga merasakan rasa kehilangan segalanya. Istirahatlah yang baik. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Lu Jingyu. Kita di Bibara. Apa yang ingin kau katakan? Kondisi Xiaobao tidak bisa ditunda lagi. Because Fok berdebukas Tio kandungnya. Apakah kau akan memaafkannya? Tahukah kau? Selama bertahun-tahun ini, Wang Kai selalu menggunakan pengembangan karier sebagai alasan. Untuk tidak pernah peduli pada Xiaobao, dan juga tidak pernah memberiku uang. Aku terlalu bangga lagi dan tidak mau tunduk pada keluarga. Dipaksa tanpa pilihan, itulah mengapa aku menjual hotpot pedas untuk menghidupi ibu dan aku. Aku tidak menyangka kau dan Xiaobao mengalami masa sulit seperti itu selama bertahun-tahun ini. Itu bukan urusanmu. Pada akhirnya, aku mengira seorang bajingan sebagai orang baik. Aku buta. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, dia tahu aku ditipu. Tapi dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Tidak pernah muncul di depanku dan Xiaobao. Jika itu kau, apakah kau akan memaafkannya? Aku... Lu Jingyu, bukankah kau paling peduli dengan bajingan kecil itu? Aku tidak bisa membunuhmu. Tidak bisakah aku membunuh bajingan kecil itu? Lalu kau padaku? Bagaimana rasanya? Mengapa kau menanyakan ini?
Sebenarnya, kau selalu di hatiku, bukan karena pertunangan ayahku dengan guruku. Bukan karena pernikahan dan bisnis. Karena hatiku berdetak untukmu. Saat Yezimei mulai memukulmu, aku hampir berhenti bernapas. Aku punya ide di pikiranku saat itu. Maka aku tidak akan hidup. Jangan katakan apa-apa. Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Aku mulai merasakan sakit lagi. Ada apa? Di mana yang sakit? Lihat. Apakah kamu masih punya aku di hatimu? Tidak. Baiklah, Lu Jingyu. Beri aku kesempatan. Bisakah kamu tetap di sisiku? Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu sepertimu? Aku terlalu bangga dulu. Itulah mengapa aku tidak menggenggam tanganmu. Kali ini, bukan jika aku mati, aku tidak akan lagi. Kamu tidak boleh mengucapkan kata itu. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu. Om, kenapa Om memeluk ibuku? Xiaobo Om sedang sedikit sakit. Mama menenangkannya. Sama seperti saat bayi sakit, ibu memeluk bayinya. Jangan bohongi aku. Kurasa kamu pasti... Ayo kita jatuh cinta. Sayang, kamu benar. Aku ingin menjadi ayahmu. Apakah Xiao Bao setuju? Kalau begitu, apakah kamu akan mengganggu aku dan ibuku? Tentu saja tidak. Aku akan melindungimu dan Mama, oke? Biar ku pikirkan dulu. Fang Yuchen, aku memperingatkanmu. Jangan bicara omong kosong di depan Xiao Bao. Suntikan lagi. Pelacur. Benar saja, dia mengait dengan Fang Yuchen. Mbak perawat, bisakah kamu santai hari ini? Hari ini ringan dan cepat. Suaranya terdengar familiar. Sepertinya Yezime. Xiao Bao. Yezime, ini benar-benar kamu. Nggak nyangka kan? Aku tidak hanya belum mati, tapi aku datang untuk mengambil nyawa kalian. Ini rumah sakit. Beraninya kamu? Kamu tidak bisa kabur. Hahaha, kabur? Aku bahkan tidak ingin kabur. Sebenarnya aku pewaris keluarga Ye. Karena kamu, aku diusir dari keluarga Ye dan menjadi tikus yang diburu semua orang. Semua ini salahmu sendiri. Pikirkan saja sesukamu. Hari ini aku datang untuk mati bersamamu. Xiao Bao, Xiao Bao. Yuchen. Fang Yuchen. Tahan. Fang Yuchen. Fang Yuchen. Jingyu. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Di mana Fang Yuchen? Tunggu sampai kamu lebih baik. Tapi aku tidak akan bilang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Jingyu, 6 tahun lalu, orang di hotel itu adalah aku. Aku adalah ayah kandung Xiao Bao. Ya, 6 tahun lalu aku datang menemuimu. Tapi aku tidak menyangka dijebak oleh Nona An. Dia membiusku. Jadi dia asistenku mengaturkan seorang wanita untukku ya. Tapi aku tidak menyangka wanita itu adalah kamu. Kalau tidak, aku tidak akan... baik. Lalu aku terluka, kehilangan ingatan. Kalau tidak, aku tidak akan mengabaikanmu dan Xiao Bao.
Selama bertahun-tahun aku datang menemuimu berkali-kali, tapi aku tidak berani memberitahumu. Karena aku kira kamu bahagia. Aku tidak berani mengganggumu. Idiot, kamu idiot, aku juga. Tidak apa-apa. Kamu harus hidup bahagia dengan Xiao Bao di masa depan. Jangan hati-hati, jangan seperti selama tahun terakhir ini, begitu sulit sejak saat itu. Janjikan padaku ya. Jika tidak, aku tidak akan pernah. Feng Yuchen, dengarkan aku. Kamu harus kembali hidup-hidup padaku. Kamu harus hidup. Asal kamu hidup, aku akan memaafkanmu. Aku berjanji akan menikahimu. Feng Yuchen, Tapi aku... jika kamu mati, aku akan menikah dengan orang lain. Mungkin orang itu tidak sebaik Wang Kai. Dia akan memukulku, dia akan memukul putri Dotemu. Baiklah, aku akan kembali hidup-hidup. Kamu harus kembali hidup-hidup. Para tamu terhormat, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang mari kita sambut pengantin wanita kita yang cantik. Mari beri tepuk tangan. Sangat bagus. Bagaimana menurutmu? Terlihat bagus kan? Maksudmu gaun pengantin ini atau dirimu hari ini? Ibu terlihat baik setiap hari. Hari ini sangat cantik. Beberapa orang, bahkan anak-anak pun tidak bisa menandingi seni berbicara. Kamu harus berlutut di atas papan cuci di masa depan. Ya kakak, dia tidak semanis aku. Atau kamu bisa mempertimbangkanku lagi. Cukup. Selamat. Tapi kami akan selalu menjadi keluargamu. Sekarang mari kita undang pengantin pria untuk melamar pengantin wanita. Ayah, ambil cepat. Jingyu. Tahukah Weibuamu? 12 tahun lalu, sebuah meteor jatuh ke bumi. Dan di hari itulah kita bertemu di pesawat. Meteor jatuh ke bumi. Dan kamu jatuh di hatiku. Jingyu. Kita bertemu begitu awal. Untuk saat ini. Aku menunggu selama 12 tahun. Jingyu. Mau gak itu mau pukul mau?